Warna gradasi merah bisa diterapkan di bagian ini ya, tokoh murid di sketsa Faiz yang ada di koridor itu nanti menggunakan atribut berupa jamang. Jamang itu hiasan yang ada di dahi. Kemudian sumping. Sumping itu hiasan yang ada di kuping, biar kelihatan kalau wayang, bukan figur manusia. Jadi ini ada jamang, hiasan di dahi, kemudian ada sumping, hiasan di atas kuping. Nah ini ada giwang atau suweng. Tokoh cowok dan tokoh cewek pakai ini, cuma biar membedakan bahwa ini wayang. Kemudian ini tokoh murid dan tokoh guru nanti hampir sama, cuma nanti dibedakan ke busana yang dipakai. Di wayang itu ada yang namanya atribut. Atribut itu adalah pernak-pernik atau penghias pakaian yang dipakai oleh wayang. Seperti tadi hiasan dahi itu ada yang namanya jamang. Ini hiasan dahi. Kemudian hiasan telinga, sumping. Nih. Di sini lebih jelas sumpingnya. Kalau di wayang namanya atribut itu beda-beda namanya. Jadi setiap atribut beda nama. Banyak sekali, tapi untuk yang kita terapkan di mural dinding sekolah nanti atribut yang sederhana, biar itu kelihatan kalau wayang, itu aja. Sumping, jamang, kemudian ada giwang, kemudian nanti pakaiannya ada istilahnya sembulian. Sembulian itu ornamen kain, ornamen ujung kain. Di sketsa sekolah ada, nanti yang kalian warnai. Bentuk sembulian ini. Bagian gradasi hijau ini, kemudian ini mau dicoba dengan gradasi merah. Mas Gus, tolong diperlihatkan ini. Mari kita lihat cara membuat gradasi merah di bagian sembulian lengan kain, lengan baju.
Anak-anak, gimana kalau seandainya kalian sekalian ikutan nyoba dengan pewarna yang kalian bawa? Ya. Nanti kalau belum jelas boleh bertanya. Yang tidak bawa papan? Ya, sudah. Oh ya. Yang bawa papan tetap bawa papan. Yang enggak ambil di pakai bolpoin enggak apa-apa, pakai yang bawa papan. Yang lain sampai Di kan ada kali aja. Ini gradasi merah, diawali dengan pink, kemudian merah, kemudian ketel. Ketel itu merah marun. Jadi warna merah dikasih warna hitam tapi sedikit sekali. Ya, gambarin. Pais ngajarin gambar di depan aja. Kamu mencoba gambar sebisamu, karena ini ada hubungannya nanti melatih tanganmu juga. ini dilipat dulu enggak apa-apa, itu kamu lihat. Kamu coba gambar, anak-anak, lihat, kamu coba gambar ini aja. Jamang, sumping, dan ada giwangnya ini. Giwang. Kemudian ini ada istilahnya kancing gelung. Bagian-bagian ini yang kamu kasih makan. Yang besar aja karena nanti diwarnai. Hijau. Ya betul. Lalu isiannya cuma bulat-bulat gini. Asal mau coba banget. Nah, sip. Lalu ada isiannya bulat-bulat. Gambar itu
modalnya cuma berani, jangan ratusan. Oleh rajin-rajin ini rapi. Itu bikin gede-gede. Dia kata kaktus. Gede-gede itu nanti kalian udah warna. Warnanya gampang. Lawang pakai gitu yang penting kami bisa mewarnanya. Hapus kuket dibagi dua. Elek to nek apa ya jenenge? Set eraser nyos. Menggambar itu teknik yang paling bagus dilaksanakan ya praktek itu. Benar kan Pak Wid? Benar Pak? Iya. Bu jawab ini pelukis ini. Ternyata Pak Widiasto masih ceram. aku rumunan gue gede. Gradasi hijau dipadu dengan gradasi merah.
Aku sih ikut. Ngene. Lek. Jora. Apa nduk? Aku ya kowe. Apa ya? Sadar kamera ini nduk. Langsung guyu ya. Pertama pasti untuk praktek sampai setengah 12 ya, silakan diselesaikan. Yang sudah selesai diberi nama jangan lupa, karena nanti kita akan foto dengan karyamu juga. Jadi silakan, masih ada 20 menit yang belum selesaikan. lebih bagus yang gambar. Gimana? Belum paham? Nah, ini udah jalan nih, kelas itu belum? Kulit. Ayo. Kuning ya. Kuning. Ini sesi menggambar sudah selesai ya teman-teman. Sesi menggambar sudah selesai. Terus ini tinggal foto bersama. Tuh, ya. Sesi menggambarnya sudah selesai.
jam setengah 12 sesuai jadwal. Jam setengah 12 sesi menggambar selesai. Ini tinggal foto-foto sambil menunjukkan hasil gambarnya, sambil mewarna ya. Hasil warna, hasil gambar. Gitu ya teman-teman. Ini kita foto-foto dulu dengan hasil para anak didik. Gitu ya. Silahkan dari setiap kelompok menanyakan mau kelompok mana dulu? Opo asik. Silakan. Nomor 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Sidik Kuncoro Adi dari kelas 9 dari kelompok 6. Saya ingin bertanya mengenai apa saja jenis-jenis moral. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Akan langsung Pak Is jawab. Mural itu tadi saya sudah sampaikan bahwa lukisan dinding, tadi ada fresko, ada graffiti, ada mural. Jadi lukisan dinding yang ditorehkan lukisan dinding yang ditorehkan di dinding biasanya mempunyai pesan, baik itu pesan moral yang disampaikan lewat cerita ataupun sebagai propaganda, semacam promosi atau bagaimana gitu. Kemudian biasanya yang paling kerap dilakukan mural ataupun fresko ataupun graffiti itu pesan-pesannya yang tersampaikan lewat cerita yang ditorehkan di dinding itu. Biasa dilakukan menggunakan material cat minyak ataupun akrilik. Cat minyak itu berdasarkan pengencer minyak, akrilik itu berdasarkan pengencer air. Akrilik sama cat air itu beda. Bedanya kalau cat air itu enggak numpang, kalau akrilik numpang. Artinya dioleskan gitu dengan warna atau cat selanjutnya yang menumpang itu. Kalau cat air nggak numpang, tetap transparan. Kalau akrilik numpang. Itu yang namanya mural. Sudah terjawab belum? Tadi pertanyaannya tentang mural apa? Diulang lagi pertanyaan. Apa menurut Pak Is apa saja jenis-jenis moral? Nah itu mural itu ada fresko, ada graffiti, ada vandal. Kalau vandal yang cuma untuk propaganda kelompok, jadi itu untuk kelompok-kelompok tertentu, dan itu dibedakan dari artistiknya. Biasanya kalau vandal itu tidak membutuhkan nilai artistik yang tinggi. Kalau mural jelas punya tujuan pesan moral, cerita ataupun pewarnaan dengan teknik artistik yang tinggi. Tuh. Sudah terjawab diri? Sudah belum? Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Mau kelompok mana? Angkat tangan. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Arigi dari
kelompok 1 ingin menanyakan mural apa yang pertama kali Pak Is buat? Pak Is mulai terjun ke mural dan pertama kali membuat mural wayang. Sorry. Pertama kali mural dunia hewan, fabel dunia hewan yang Pak Is kerjakan di TK Teresia, TK Marsudi Wini Muntilan. Dulu sebelah timur tembok Teresia itu ada media sekitar 4x6. Itu Pak Is menggambar dunia hewan atau fabel, cerita hewan. Ada gambar cerita Lion King, jadi sudah ada acuan. Kalau kalian entah sudah tahu atau belum cerita Lion King, cerita dari Walt Disney kalau nggak salah. Pernah lihat di YouTube ada, silahkan coba lihat. Awalnya Pak Is menggambar itu, ya tokoh utamanya Simba. Itu, oke. Sudah terjawab, Ariki? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yapi Nardian. Siapa? Nama? Yapi Nardian. Panggilannya? Yapi. Siapakah yang menginspirasikan Bapak dalam membuat mural wayang? Terima kasih. Baik, siapa yang menginspirasi saya membuat mural wayang? Saya mempunyai angan-angan membuat mural itu sebenarnya sudah sejak lama, dan itu inspirasinya itu muncul dari wayangnya sendiri, bukan dari figur seseorang itu, tapi dari wayangnya sendiri. Jadi kecintaan Pak Is terhadap wayang itu sudah sejak kecil. Menurut orang tua saya sudah sejak kecil senang wayang dan mulai menggambar wayang di kertas karton itu kelas 5 SD. Menggambar wayang, dibikin wayang-wayangan gitu. Nah, itu yang membuat saya terinspirasi untuk mewujudkan tembok-tembok yang bercerita tentang wayang. Nah, jadilah mural. Mural itu Pak Is gambar awal Covid itu, 2020. Awal Covid-19 itu tahun 2020, ketika sedang gencar-gencarnya Covid, banyak kampung-kampung yang di portal udah boleh keluar kampung itu. Kalian ngalami enggak ya? 2020. Nah, itu Pak Is mulai berkegiatan di gang utara Dusun Karangwatu. Yaitu kemudian bergeser sampai ke timur, kemudian ke gang kedua dan gang ketiga. Jadi inspirasinya dari wayang itu sendiri. Karena mengapa wayang itu banyak memuat cerita yang di situ memuat nasihat-nasihat sama keteladanan. Kalau di basa Jawa, sopo luput mesti bakal kerut, sopo bener mesti bakal menang. Siapa salah pasti akan kalah, siapa yang benar itu pasti akan menang. Nah, di wayang ada itu. Dan wayang itu kalau selama ini kan yang bermural dengan tembok yang gede-gede belum ada. Nah, itu karena juga muncul keinginan buat tembok yang bercerita dan itu tembok-tembok besar. Saya melakukan itu tahun 2020 itu karena inspirasinya ya wayang itu sendiri.
Begitu? Oke. Sudah terjawab dari kelompok? Oke. Selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Rafael Satrio. Saya dari kelompok 5. Panggilannya? Satrio. Ya. Menurut Pak Is, mural apakah yang paling sulit untuk dibuat? Terima kasih. Kalau sebenarnya sulit dan enggak itu tergantung kebiasaan. Jadi seperti tadi anak-anak mencoba menggambar wayang, awalnya sulit, tapi kalau sudah dihinggapi rasa senang dan merasakan asik dan dilakukan berulang-ulang, pasti akan mudah. Jadi kalau yang selama ini Pak Is kerjakan, karena yang Pak Is lakukan itu menggambar muralnya, melukis muralnya itu dengan tema wayang, ya itu mudah sekali, mudah dilaksanakan. Dan buktinya, contohnya itu warga Dusun Karangwatu yang muda-muda itu yang membantu Pak Is itu awalnya juga seperti kalian, nggak tahu apa-apa, pengetahuan tentang lukis, tentang wayang. Mereka belajar sambil berbuat, jadi melakukan, merasa asik, lalu dia konsentrasi dan kemudian membuahkan hasil. Mereka bisa mewarnai atau menyungging wayang tembok. Jadi yang namanya sulit nggak ada, gitu. Baik Pak, terima kasih. Sudah terjawab pertanyaan kelompok. Oke, untuk selanjutnya silahkan. Perkenalkan, nama saya Ninjo. Sudah kenal? Nggak jadi bertanya. Saya mau bertanya kepada Pak Is, apakah ada dana dalam membuat mural yang ditanggung oleh pemerintah? Ulangi pertanyaannya. Apakah ada dana dalam membuat mural yang ditanggung oleh pemerintah? Baik, awalnya ketika Pak Is mengawali mural itu tahun 2020, tidak ada dana dari pemerintah sama sekali. Jadi awalnya kan mural yang Pak Is garap itu ukuran 3,5 kali 43 meter lari. Kemudian waktu itu Pak Is cuma bermodal cat putih Movilek 1 kilo, sedangkan ada satu cat lagi yaitu cat akrilik gold warna emas, itu setengah kaleng, setengah kilo. Dan begitu sketsa jadi satu scene itu kan ada sekitar 9 atau 10 scene, 10 kotak. Satu scene jadi sketnya warga Dusun Karangwatu sebelah utara dengan Pak Is membuat sket itu bersama-sama bantingan iuran, memberikan Pak Is cat. Terkumpul pertama kali dulu sekitar 800.000 gitu kalau nggak salah. Lalu untuk beli cat yang primer sama beli akrilik sudah cukup. Kemudian bermodal itu ternyata Pak Is kerjakan kurang lebih 3 bulan itu bersama rekan-rekan Karangwatu, pemuda Karangwatu sini. Banyak yang membantu. Ketika selesai sketsa, mereka mencoba belajar mewarnai. Utama karena di sketsa wayang itu yang paling banyak digunakan mereka yang belum pernah tahu tentang mengecat wayang. Saya suruh coba sekarang mengecat warna yang diwarnai dengan emas dulu, banyak seperti badan, muka, kaki, tangan, dan bagian-bagian busana itu banyak yang pakai warna emas. Nah, minimal yang belum tahu sama sekali mengasih warna emas sudah bisa. Lalu warna gradasi seperti Pak Is ajarkan seperti tadi. Mereka kemudian semakin lama semakin asik, lalu berangsur-angsur bisa menjiwai. Kemudian selesai
sepertiga dari karya yang 43 meter itu didatangi oleh Pak Lurah. Datangi oleh Pak Lurah, lalu Pak Lurah menyarankan supaya Pak Is dan rekan-rekan bentuk tim untuk mengajukan proposal, pengajuan dana ke kelurahan. Kemudian kita bentuk tim, jadi tim lalu mengajukan proposal, dananya sekitar 40 sekian juta gitu. Lalu dari pemerintah selesai mural yang 43 meter itu, kemudian beranjak ke yang 55 meter yang kisah sengsara itu, kita dapat kucuran dana sekitar 37 juta. Dari pengajuan 40 sekian turun 37 juta. Jadilah mural sampai saat ini yang gang pertama dan yang gang kedua. Begitu Windro, sudah terjawab? Sudah. Ya, artinya mau ada campur tangan pemerintah. Jadi dari langkah awal itu yang memberikan kesempatan pemerintah mengucurkan dana itu karena sudah ada aksi membuat karyanya sudah tampak, baru diberi kucuran. Nah, pemerintah sifatnya gitu. Terima kasih. Oke, sudah terjawab pertanyaan kelompok? Oke, ada lagi?